Korps Adeyaksa di Kalimantan Tengah melakukan pembersihan terhadap sejumlah pejabat terduga korupsi. Perkara kakap di dua daerah dengan kerugian dalam jumlah besar tengah diusut, yakni di Kabupaten Barito Selatan dan Seruyan. Sejumlah tersangka yang diseret ke penjara merupakan pejabat aktif dalam dugaan korupsi dana bantuan operasional kesehatan di Dinas Kesehatan Barito Selatan tahun 2020 hingga tahun 2021, penyidik Kejaksaan Tinggi Kalteng menahan 3 tersangka sekaligus pada Selasa 23 Januari. Ketiganya menyusul MJN dan ICD yang lebih dulu mendekam di penjara. Ini saya asisten khusus di Kalteng akan menyampaikan beberapa keterangan terkait dengan penyidikan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tahun anggaran 2020-2021. Pada hari ini Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang pidana khusus ahli tim penyidik memutuskan untuk melakukan tindakan penahanan kepada para tersangka yang sebagaimana kita ketahui beberapa hari sebelumnya kita sudah mengumumkan ada 5 tersangka dalam tindakan penyidikan ini, dan 2 tersangka sebelumnya kita sudah penahanan sepekan yang lalu. Pada saat ini kita kembali melakukan penahanan terhadap 3 tersangka lainnya. Adapun 3 tersangka yang pada hari ini ditahan, yang pertama atas nama tersangka dengan inisial PRH, ini selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kalsel tahun anggaran 2021. Kemudian yang kedua atas nama tersangka dokter DKP pada saat kejadian selaku penanggaran juga sekaligus sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tahun 2020. Yang ketiga atas nama tersangka DRG DS, ini juga sama sebagai pengguna anggaran pada tahun 2021 dan pada saat sekarang sebagai Kepala Dinas aktif. Kepada ketiga tersangka tersebut penyidik menyangkakan pasal 2 ayat 1 itu pasal 3 itu pasal 18 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, itu pasal 551 KUHP. Kita melakukan tindakan penahanan ini tentunya berdasarkan kewenangan yang ada pada penyidikan, berdasarkan alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif kita mengkhawatirkan tersangka akan mengulangi tindak pidana, menghilangkan barang bukti dan juga melarikan diri. Dan secara objektif bahwa pasal yang disangkakan para tersangka memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan penahanan. Penahanan berdasarkan ketentuan undang kita lakukan selama 20 hari ke depan semenjak hari ini tanggal 22 Januari 23 Januari sampai dengan 20 hari ke depan bertempat di Rutan Plus 2A Palangkaraya. Adapun kasus posisi yang kita sama-sama ketahui, ya, terus saya ulangi lagi di sini, kita sudah sama-sama ketahui. Dan konsekuensi dari penahanan ini tentunya pemberkasan agar mempercepat, dan setelah berkas selesai kita akan segera menyusun dakwaan dan segera melimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi untuk diperiksa dan diadili. Barangkali demikian ya. Adapun ketiga tersangka yang ditahan pada hari ini, yang pertama PRH, ini selaku bendahara pengeluaran ketika dana dicairkan dari rekening
kas daerah, rekening dinas dilanjutkan dengan dinas, kemudian dari rekening dinas ini bermuara pengeluaran bersama-sama dengan pengguna anggaran pada tahun anggaran yang bersangkutan menerbitkan cek atau bilet giro yang kemudian dari cek dan bilet giro tersebut setor atau transfer ke rekening pribadi dari beberapa orang di dinas tersebut yang juga merupakan tersangka pada perkara ini. Dan mengenai jumlah kerugiannya, kita sudah mengajukan permohonan untuk dilakukan perhitungan oleh auditor, dalam hal ini Inspektorat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Itu ya. Oke Pak, dari 5 tersangka ini mungkin inisiator dugaan korupsi ini siapa Pak dari 5 tersangka? Terus yang kedua, apakah mereka sudah dilakukan penyitaan harta benda Pak terkait kasus ini? Terus yang ketiga Pak, apakah mereka ini berapa saksi berapa jaksa yang dibentuk dalam penanganan kasus ini Pak? Ya, kita tidak bisa menyatakan inisiator itu bahasa awam ya, tapi dalam dakwaan nanti sangkaan kita melakukan secara bersama-sama. Tentunya masing-masing punya peran, punya niat yang terakumulasi bersama-sama sehingga terjadi tindak pidana ini. Mengenai beberapa atau ada barang-barang yang berkaitan dengan hasil tindak pidana, memang ada beberapa barang yang sudah kita lakukan penyitaan, antara lain beberapa kendaraan roda 4, kemudian ada uang, dan juga untuk ke depan nanti mungkin nanti penyidik akan berusaha untuk melakukan penyitaan kembali. Ini tentu terkait dengan isi ke depan untuk pengembalian kerugian uang negara. Untuk jaksanya mungkin ada berapa yang di jaksanya ada sekitar 8 orang. Oke, itu jaksa senior semua ya? Campur ya? Campur ya. Senior dan junior kolaborasi bersama-sama. Ini Pak, ini kan ada 2 kepala dinas nih Pak di tahun yang berbeda. Ya. Itu seperti apa dulu Pak rangkaian kasusnya Pak? Ya. Sehingga terulang. Baik, pertanyaan bagus. Tahun anggaran tersebut berbeda-beda, ya, modusnya tapi sama, ya, pelakunya aja berbeda. Di tahun 2020 oleh kepala dinas yang satunya, kemudian yang tahun 2021 yang satunya lagi. Walaupun tahunnya berbeda, tapi modusnya sama, cairkan uang dari rekening dinas, kemudian menyetorkan atau mentransfer ke rekening pribadi, kemudian digunakan tidak jelas, ada yang digunakan untuk rekening pribadi juga di situ, seperti itu ya. Jadi karena tidak ketahuan itu berlanjut ke 2021 mungkin gitu. Ya, mungkin sudah tradisi gitu. Pak, apakah ada kemungkinan karena tersangka ini memanfaatkan situasi COVID waktu itu Pak? Boleh jadi, mungkin pada saat itu kegiatan kan yang bersifat keluar itu kan dikurangi. Sedangkan kita lihat dari rincian penggunaan anggaran tersebut banyak sekali yang mengarah ke kumpulan massa dan keluar. Jadi kita menduga itu kegiatan-kegiatan yang hanya ada di SPG saja, tapi dalam realnya tidak ada. Pak, ada tanggapan Pak? Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut tanggapan Pak. Lanjut. Yuk, ada tanggapan Bu.
kita tim penyidik mengambil tindakan hari ini penahanan. Kita flashback ke belakang seminggu yang lalu, hari Selasa juga ini kita sudah melakukan penahanan terhadap 2 tersangka sebelumnya. Yang pertama adalah dengan inisial ICD dengan jabatan selaku BDK, kemudian MJNR selaku pengelola BOK Puskesmas. Nah, 3 lagi hari ini kita lakukan penahanan. Yang pertama dengan inisial PRM dengan jabatan bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran ini bertugas menampung dana yang telah dicairkan dari kas daerah. Kemudian tersangka berikutnya adalah kepala dinas pada tahun yang bersangkutan yang bertugas selaku penggunaan anggaran. Inisialnya DRP. Nah, untuk pencairan dari rekening bendaharawan ini tentunya harus persetujuan dari pengguna anggaran. Pengguna anggaran itu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus mengetahui, harus mengecek kemana aliran dana tersebut digunakan, kemudian pertanggungjawabannya apa, tapi dengan kesadaran, dengan niat yang salah mencairkan dari rekening bendahara pengeluaran dan dialihkan atau disetorkan ke rekening pribadi. Nah, hal tersebut juga berlangsung pada tahun setelahnya, tahun 2021, oleh kepala dinas yang kebetulan itu terjadi pergantian. Makanya 2 kepala dinas ini kita tetapkan tersangka karena ruang lingkup dari penyidikan ini adalah 2 tahun anggaran 2020 dan 2021. Pak, ini kan sudah masuk ke rekening pribadi Pak ya. Apakah ini sudah dipergunakan sebelumnya Pak oleh pihak para tersangka ini dan pergunaannya untuk apa sih? Ya, rekening pribadi itu ada 3. Dari rekening dinas itu dialihkan ke 3 rekening pribadi di oknum dinas yang kemudian juga ditetapkan tersangka, gitu ya. Nah, dari 3 rekening tersebut mengalir lagi ke berbagai rekening. Ada rekening anaknya, ada rekening lain-lain lah. Kemudian sebagian dari uang tersebut memang kita akui ada diserahkan kepada pengelola kegiatan yang katanya seperti digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan rencana. Namun kita dapati fakta bahwa hal tersebut tidak benar karena ternyata diserahkan tidak sesuai dengan jumlah yang direncanakan atau yang seharusnya. Sebagai contoh, misalnya untuk dinas, untuk puskesmas itu dana yang harus diserahkan misalnya 600 juta untuk membiayai puskesmas dalam melayani masyarakat. Tetapi fakta yang kita peroleh selama penyidikan yang diserahkan kepada puskesmas tersebut hanya separohnya, 300 juta misalnya ya. Yang 300 juta itulah yang kemudian dimanfaatkan atau dipakai oleh oknum-oknum itu untuk memperkaya atau menguntungkan diri. Ini berlangsung selama itu terhadap 12 puskesmas. Itu baru 1 kegiatan untuk BOK Puskesmas. Belum lagi untuk 9 kegiatan lagi. Kita mendapati praktek-praktek serupa. Rencana dan realisasinya tidak sesuai. Selisih dari rencana dan realisasi tersebutlah yang dimiliki atau diambil oleh para tersangka. ini berlangsung selama Covid Pak ya, dan apakah memang para tersangka ini memanfaatkan situasi Covid seperti tahun sebelumnya Pak? Barangkali juga, karena kita tahu selama Covid itu aktivitas dibatasi, kegiatan dibatasi, tapi kita memperoleh fakta-fakta SPG atau pertanggungjawaban kegiatan
full, seolah-olah tidak ada COVID. Jadi kita patut menduga bahwa kegiatan-kegiatan pelaksanaan tersebut tidak real atau masa Fiktif. masih fiktif.